Kita syuting bawa ini aja nih. Saya akan minta Ini popok Raden Pap. patah adanya. HP ku mana ya? HP ku aku lihat di gentongnya yang tadi loh. Bener. Aduh, masa iya sih? Gak bisa pakai HP kayaknya, pakai ini bisa. Ini bener gak ada yang ngumpetin? Iya kali bercanda kayak gini. Ini adalah episode kedua dari Behind the Scene Wonderful Indonesia di balik Wonderful Mataram. Sebenarnya ini awalnya pengen ngomongin soal Keraton Jogjanya, bukan Mataramnya sebenarnya secara khusus gitu. Jadi ngomongin si Jogjanya. Tapi ternyata pas kita pelajari sejarahnya, kita riset ternyata itu tuh pecahan gitu loh. Kalau si kerajaan Jogja itu pecahan dari kerajaan yang lebih besar, yaitu si Mataram Islam. Nah dari situ menarik juga nih, jarang dibahas gitu. Akhirnya yaudah kenapa nggak kita telusuri aja. Karena lu kalau ke Jogja gue yakin lu pasti udah tahu si kerajaan Ngayogyakartonya itu kan. Lu kalau ke Solo udah tahu kan kerajaan yang di Solonya. Padahal mereka tuh dulu satu gitu. Nah itu jarang banyak yang bahas, makanya kita coba kepoin deh. Jadi kita itu sebenarnya ketika membuat Wonderful Indonesia, kita tuh pengen banget untuk ngasih tahu satu angle-angle yang mungkin selama ini hampir mungkin di skip dibahas ketika orang tuh ngelihat Indonesia. Misalnya di awal-awal ya, episode pertama kalau teman-teman ingat banget kita bahas Garut. Tapi bukan Garut kayak dibahas orang-orang biasa. Kita bahas Garut dari segi potong rambutnya dan juga dari segi segala sesuatu yang mungkin miss atau skip ya. Dan menurutku episode Mataram ini adalah episode yang salah satu yang paling menarik menurutku secara pribadi ya. Karena kenapa? Karena kita bukan hanya berkunjung lalu terus kemudian membahas sesuatu yang unik, tapi sesuatu yang punya nilai. Bukan hanya nilai masa lalu, tapi menurutku bisa jadi nilai masa depan. Dan juga nilai yang sekarang bisa kita pakai. Karena kita tahu ya bahwasanya ada yang disematkan pada Jogja, yaitu adalah istimewa. Jadi daerah istimewa Yogyakarta. Apa yang membuat Jogja itu istimewa gitu ya? Bukan hanya karena lagunya Club Project, asik. Kayak tahu aja lagu. Apa lagunya? Apa lagunya Club Project? Apa Jogja ya judulnya? Ya itulah pokoknya ya. Bukan hanya ketika Jogja itu misalnya punya Malioboro, bukan. Bukan juga karena Jogja punya makanan-makanan. Itu semua ngangenin sih. Tapi yang membuat Jogja itu istimewa adalah ketika Jogja itu pernah mangku Indonesia. Yaitu adalah Mataram itu sendiri. Jadi kerajaan Mataram Islam. Nah karena itulah episode ini menjadi menarik banget karena kita mencoba untuk mengulik masa lalu untuk masa depan. Siapa tahu ke depannya orang-orang tuh terus kemudian ketika mengetahui bahwa Indonesia tuh dulu pernah banget berjaya di masanya Mataram dan bukan hanya berjaya di Nusantara tapi berjaya di dunia. Nah siapa tahu ketika itu terus kemudian orang-orang jadi ngerti bahwasanya ternyata Indonesia tuh dari dulu berwawasan internasional. Ke keraton itu yang menarik ya guys ya. Pas kita datang ke sana tuh ada beberapa orang yang lagi kayak melakukan ritual-ritual, I don't know lah, klinik-klinik gitu. Jadi dia lagi ke sebuah sumur yang aku foto di sana itu. Nanti aku insert deh ada fotonya. Terus mereka tuh bakar dupa, terus mereka tuh kayak bertapa gitu. Nah pas kita mendekat, mereka tuh kayak ngerasa keganggu. Langsung pergi mereka. Enggak juga, jadi penampilannya tuh kayak anak muda aja. Aku tuh sampai kaget, ini kalau penampilannya tuh orang tua banget gitu ya, masih oke lah mungkin ya. Ini anak gaya kayak sumur-sumuran, pakaian biasa aja, kaos, pakai jeans, tapi mereka tuh kayak sedang bertapa gitu. Kita datang, mereka pergi. Terus aku ngerasa, masih ada ya. Di tahun 2025 waktu ini di syuting, orang yang meminta-mintanya ke sumur itu. Itu asli kayak SpongeBob itu loh, naruh koin, lempar koin terus minta ke sumur, sumpah. Itu pasti keturunan India. Enggak, jangan boras Anda. Ini orang Jogja itu.
Tapi episode ini nih menurut gua episode yang menarik ya, karena kan itu tuh kita keliling beberapa kerajaan. Jadi kerajaan itu kan pindah-pindah tuh. Nah itu serunya karena kita menelusuri jejak-jejaknya. Dan ternyata gua baru tahu pemerintah tuh ternyata udah cukup ini loh, udah cukup apa ya? Iya, bekerja. Maksudnya lu kalau ke semua titik itu tuh ada penandanya. Ini tuh situs apa dan ini bagian, jadi dia ngasih tahu kamu sekarang berada di situs ini, situs lainnya tuh ada di kota yang sebelah sini loh. Jadi antar kota tuh sebenarnya terhubung dengan satu apa ya, papan penjelas gitu. Cuman kita aja nggak pernah mau belajar kan gitu sih. Ya, yang gue takutkan karena kita agak tidak beradab ya gue. Gue tuh cuma takut ngelanggar culture yang ada di situ tuh loh. Kayak boleh nggak sih kayak ngerekam, boleh nggak sih bersuara tertentu? Gue nggak tahu, makanya tantangannya di situ sebetulnya. Tapi so far so good ya. Mungkin karena di Jogja ada, mungkin karena saat itu juga banyak bule gitu loh. Jadi kayak kalau lu mau negor gue, lu nggak mau negor tuh bule gitu kan. Mereka kan lebih jauh budayanya kan. Mereka lebih banyak nggak taunya daripada gue kan. Harusnya unggah-ungguh gue sebagai orang Indonesia udah cukup lah untuk diizinkan masuk ke situs-situs ini. Jadi sejauh ini oke sih. Aman. Walaupun agak takut tadi karena gue bukan orang Jawa, juga bukan orang yang terlalu percaya hal-hal mistis gitu. Nah ketika kesini tuh gue takut aja kayak dianggap nggak sopan gitu sih. Dulu gue dateng nggak ngerasa apa-apa ya karena dulu tujuannya cuma buat gitu. Nah sekarang jadi lebih serius. Setiap detail tuh jadi gue perhatiin karena kan gue nyari data kan. Jadi kayak ada tulisan tuh gue baca ini apa gitu. Terus ngaitin dengan informasi yang gue udah pelajari sebelumnya di rumah. Itu jadi lebih bermakna sih. Itu apa sih ini banget. Bapak-bapak banget. Rewitan. Iya buat ngasih. Ini buat manggil temennya sekampung deh. Jadi gue pas ke situ lihat ada penjual ini loh apa? Penjual trompet apa? Iya itu alat-alat bunyi-bunyi gitu. Kayak suara burung gitu. Terus biasa lah bapak-bapak kalau keluar kota tuh ingat anak. Jadi beli. Tapi karena kita adalah koloni, di mana di satu kampung itu kan tinggalnya banyak anaknya. Jadi kayak sekalian aja buat ngoleh-ngolehin anak-anak lain. Jadi beli satu pak gitu. Isi berapa ya? 10 apa ya? Burung yang berbunyi nanti di komplek berisik-berisik dah tuh. Sini nih, di deket sini, ini kan memang tempatnya tua, style tempat uji nyali banget, tapi aku nggak ngerasa vibes of horror gitu aja, ini namanya bangunan tua aja, nggak. Aku tuh termasuk orang yang anti klinik banget, nggak percaya, bukan nggak percaya hal-hal goib ya, nggak suka aja dengan tradisi mistis-mistisan gitu. Kalau goib mah gue percaya, beriman dengan yang goib, tapi yang mistis-mistisan, setan, hantu, pocong, kuntilanak itu gue nggak banget. Di masjid gede itu, ini masjidnya kerajaan Mataram ya, bukan masjidnya kerajaan Jogja yang sekarang. Ini tuh di belakangnya itu ada makam raja-raja yang awal. Dan as you know, tanpa menghilangkan rasa hormat, itu kan banyak yang percaya pada hal-hal mistis kan. Jadi datang ke situ tuh beneran ada yang datang kayak dengan segala ritualnya gitu loh. Aduh, gue takut salah ngomong ya, tapi intinya gue tuh ngeliatnya tuh agak horor. Horor tuh kayak mereka ngapain ya gitu. Maksudnya kan kupikir makam tuh makam biasa aja. Ternyata ada yang datang ke situ dengan membawa segala dupa-dupanya. Terus kayak ada yang ritual entah airnya diapain ke mukanya. Dan itu tuh bukan dalam rombongan besar kayak emang lagi ada acara ya, bukan. Jadi kayak 1-2 pemuda datang. Terus kayak minta permintaan gitu-gitu di situ itu agak-agak creepy sih. Creepy karena gue nggak terbiasa aja. Itu biasanya cuma ada di film apa? Liputan-liputan doang atau film uka-uka gitu. Nah ini tuh beneran ada di depan mata tuh kayak agak, waduh, gue harus bersikap apa ya gitu. Ini juga aku ngelihat di sini juga pas aku kesana ya, walaupun aku nggak sana sama mereka ya, aku lihat banyak banget yang berubah. Kayaknya udah diperbagus, udah direnov gitu ya. Dan di sini tuh ada silsilah kesultanan yang menggambarkan bahwasanya dulu kesultanan itu benar-benar kayak rapi dan juga berfungsi sebagai penata agama.
Makanya kalau di sini kita bisa lihat di bawahnya ada musola, di atasnya juga ada musola. Lalu terus kemudian sampai sekarang orang-orang terus masih berjaga di sana. Dan salah satu yang menarik adalah Sultan itu bergelar apa? Panotogomo. Panotogomo itu artinya adalah penata agama. Artinya Sultan itu mesti paham agama. Karena di masa lalu terkenal banget Sultan-Sultan Utsmani pun ketika mereka memimpin, mereka harus paham satu kitab fikih. Makanya dikatakan dulu Sultan itu menguasai dan mengatur manusia, sementara Sultan diatur oleh agama atau diatur oleh fikih. Nah, itu yang bisa kita lihat di sini sampai dengan sekarang tuh, di silsilah-silsilah itu, lalu terus kemudian betapa agama itu lekat di situ, itu semuanya bagian daripada agama. Lele jumbo. Tapi nggak enak lele segini ini dimakan. Katanya kurang enak dibanding lele kecil. Ini wangi banget ya di sini. Iya, itu ada orang lagi bakar dupa tadi. Ini contoh di mana sebenarnya kan ini kolam biasa ya, cuman kolam gitu. Yang tadinya mungkin tempat pemandian or something, gua nggak ngerti. Tapi karena ini tuh tempat yang dianggap mistis, jadi itu ada banyak bunga-bunga nggak jelas gitu. Bukan nggak jelas, ini tidak di dalam makna yang negatif ya guys. Lebih ke gua nggak ngerti gitu. Takutnya gue salah. Kayak gue berdiri di sini tuh ngehormatin orang nggak sih? Apa jangan-jangan ini tuh tempat yang disakralkan buat orang di kultur tertentu. Jadi ya udah, ini tuh agak-agak creepy gitu. Nah ini, tadi gentong yang tadi lu lihat, itu gentong nanti mungkin Salik bisa jelasin lebih jauh. Sebenarnya itu ada hubungannya dengan pemberian dari hubungan luar negeri antara Mataram dengan ada yang Turki dan lain-lain gitu. Cuman kenapa kita nggak bahas karena durasi. Ini adalah satu bukti bahwasanya Indonesia tuh pernah berkorespondensi internasional. Bahwasanya Sultan Agung ketika beliau berkuasa, beliau kan berkuasanya di daerah sekitaran Jogja ya. Dan pada saat itu beliau itu mewarisi satu kesultanan dari Panembahan Senopati, sesepuhnya. Lalu terus kemudian ketika beliau mewarisi kerajaan Mataram, secara de facto itu banyak sekali kerajaan-kerajaan Islam yang lain. Meskipun secara de jure Mataram Islam ini membawai banyak sekali kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara yang tersebar dari ujung barat daripada Pulau Jawa sampai dengan kepulauan-kepulauan yang lain seperti Bali dan seterusnya. Nah, beliau karena itu mengirimkan kayak utusan kepada pusat daripada kesultanan-kesultanan Islam, yaitu adalah sebuah kekhilafahan yang ada di Turki Utsmani. Nah, jadi di tanah Utsmani beliau mengirimkan utusan, kapal itu berangkat, lalu terus kemudian kapal itu mampir dulu ke daerah Palembang dan Aceh. Lalu terus kemudian mampirlah, ada yang sumber mengatakan bahwasanya sampai ke Istanbul dan berjumpa dengan Sultan Murad keempat. Ada yang berkata cuma sampai di Mekah, lalu bertemu dengan Syarif Mekah. Yang atas keputusan tetap dari Sultan Utsmani, Syarif Mekah itu memberikan gelar kepada Sultan Agung berupa gelar Malik Maulana Al-Matarami. Nah, itu adalah satu yang bisa kita lihat. Ketika pulang, maka ada 4 gentong di situ. Satu gentong itu asalnya dari Aceh, satu gentong itu asalnya dari Palembang, satu gentong dari Siam. Siam itu bukan Thailand ya. Siam itu dari Syam, dari Syam ya, dari Syam, Levant gitu ya. Lalu satu lagi berasal dari Rum Stambul, yang kita lihat di video yang kemarin teman-teman tonton itu. Jadi itu adalah 4 gentong yang merupakan bukti hubungan korespondensi. Dulunya gentong itu diisi dengan air zam-zam, lalu terus kemudian menjadi hadiah buat Kesultanan Mataram Islam. Keren ya? Keren banget nih. Kacau. Apa ini untuk orang ngisi bensin Pertalite? Nah, kita bawa satu buat di mobil. Yang bawa punya siapa? Nggak boleh. Kenapa? Ya punya orang haram. Salah sendiri nggak dihidupin? Ini sumur yang tadi sebelum kita kesini itu ada orang yang ngambil airnya, entah doa-doa gimana, terus dia ngebiur di itu. Gue nggak ngerti. Kayak ini tuh cara kerjanya gimana ya? Lagi kayak bertapa real begini tangannya.
Lagi begini nih. Begini-begini di sumur sambil membakar dupa, wangi kemana-mana dupa itu. Nah pas kita mendekat, mereka pergi kayak terganggu gitu loh. Cuma dupanya ketinggalan, aku bakar satu. Biar wangi-wangi aja nggak ada, aku ambil satu, salah sendiri ninggalin dupa. Nah, apakah gue datang hanya dengan melihat-lihat ini dianggap sopan apa enggak? Ya udahlah. Gitu. Bareng. Nah, Kita syuting bawa ini aja nih. jangan. Masih panas ya. Jauh-jauh ke Jogja, jajanannya makanan Sunda lagi, cilok bro. Lapar ini tuh. Jadi kita tuh syuting terus lapar. Di depannya ada tukang cilok. Enak lagi ciloknya, itu lagi lapar banget. Kita udah syuting seharian, ini kayaknya udah jam 1 deh. Kita baru nyampe tuh, sholat zuhur, belum makan, syuting terus kelaparan, cilok lah penyelamatnya guys. Tapi kalau ada Xiaomi, kenapa cilok nggak sih? nggak ada tempat nyeduhnya di sana. 18.56, udah jam 7 malam. Jam 7 malam. Sampai jam setengah 8. Oh, jamin waktu sholat ini, saat jam sholat sholat. isya. Ini kan gue nggak tahu itu tahun apa, 1856. Terus Rizko tuh emang otaknya ya. Tiba-tiba ini tuh waktu maghrib dari jam 18.56 sampai 19.02. Maghrib ke isya. Ya kali ya, itu jadwal sholat berjamaah di zaman itu kali ya. Walaupun kita sama-sama tahu itu tahunnya sih. Cuma unik aja 1856, 1926. Ini tuh kita nggak banyak footage ya di masjid ini karena nggak boleh ngerekam di sebenarnya di dalam. Jadi kalau pakai HP boleh, cuman kalau kamera nggak bisa. Jadi hanya pakai HP doang. Ini tuh masih bisa dibilang bangunan aslinya ya. Jadi sangat terjaga gitu. Masih ada tuh bata aslinya di masjid itu. Ini kalau kita lihat bulannya itu benar-benar sama kayak ornamen-ornamen yang ada di Utsmani ya. Jadi kalau kita lihat bulannya di bawah itu adalah salah satu ornamen khas Utsmani. Kalau kita baca apa itu di situ tuh? Bunyal Islam. Ala syahadati alla ilaha illallah. Dibangun Islam atas bunyal Islam ala khamsatin. Dibangun ini apa hadis tentang rukun Islam ya. Dibangun Islam atas 5 perkara, asik. Yaitu adalah pertama syahadat. Yang kedua, ini berarti rukun Islam. Wassalat, jadi syahadat, wa iqamis shalah dan menegakkan salat, wa ata zakah dan menunaikan zakat, wa saumi Ramadan, wal haji baitil wa hajil bait manis tatoa. Kalau ini tadi inad dina indallahil Islam. Bedanya adalah kalau ya Muhammad Rasulullah. Allah yang Muhammad Rasul Allah. Karena Allah harus di paling tinggi kan aturan kaligrafi. Kalau di Museum Topkapi itu ada semacam kayak zikir. Zikirnya adalah la ilaha illallahu al-malikul haqqul mubin sama Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Nah, itu adalah kayak zikirnya ya. Kalau ini mungkin beda karena memang ini mungkin di Indonesia kan. Lebih Turki lagi, teman-teman bisa pergi ke Masjid Solo, Masjid Agung Solo. Mungkin teman-teman nanti dapat tuh yang lebih bagus lagi karena di Masjid Agung Solo itu ada mimbar pemberian Sultan Abdul Hamid. Gitu. Kapan kita ke Solo nih? Sekaligus kita mengunjungi tokoh-tokoh yang biasa dikunjungi di Solo. Pak Jokowi. Saya akan kembali ke kota saya. Izin Bapak. Mohon izin. Setelah itu kita punya kita punya project 1 triliun. Aku mah yakin aku. Kenapa? Apalah itu 1 triliun. Kita kan cukup 850 miliar. Untuk itulah saya akan menelusuri lebih banyak. Saya akan minta ininya yang susah tuh situsnya yang nggak ada.
Jadi kayak banyak tempat yang dulu tuh di titiknya ada situ, cuman ternyata udah nggak ada, udah hilang gitu. Kayak ini kocak tuh. Ada satu dinding yang itu dindingnya tuh harusnya tuh situ itu bayangin ya. Lu bayangin guys, benteng dari tahun keberapa tuh? Tahun berapa? 1600-an. Dipakai untuk menjemur kerupuk. Guys, jemur kerupuk. Nanti lu lihat ya, gue gak tahu ada di BTS apa enggak. Jadi kayak, yang mana titik situsnya nih? Terus kita lihat ada petunjuknya, ya di sini. Dan itu beneran dipakai ngejemur kerupuk sama warga. Itu pasti kerupuk yang sangat bernilai sejarah. Oh my God. Ya sedih aja sih. Tapi kalau, ya maksudnya kayak, ya mau gimana ya, udah tinggal bareng sama situs sejarah gitu. Inilah Batak Kripik gitu. Guys, lu tau gak, ini tuh beneran bangunan dari zamannya itu Sultan pertama, bukan Sultan Agung malah. Sebelumnya, raja pertamanya. Kan ini di daerah itu. Di daerah yang kerajaan masih awalnya, bukan yang Sultan Agung malah. Masih ada guys. Itu di atasnya keripik, itu dijemur. Dan tadi yang lewat-lewat ini tuh cuman kayak tembok gang gitu. Di museum ini gitu ya. Entah kenapa, aku tuh kan suka banget museum. Kita semenjak WTF nih sering banget ngunjungin museum. Cuma aku tuh sangat menyayangkan museum itu beberapa tempat gitu ya. Salah satunya ini, itu masih menonjolkan cerita-cerita mistisnya daripada cerita-cerita sejarahnya yang based on data. Sayang banget menurutku. Kan di sana ceritain ada lele ajaib yang gimana gitu, yang katanya tubuhnya bening keluar dari apa, maksudnya men, ceritain aja sejarahnya. Kami mau ke museum ini mau mendapatkan informasi-informasi mengenai ya korelasi Islam di Jawa sampai ke Timur Tengah atau apa gitu, malah ada menonjolkan cerita-cerita kesaktian. Makanya sayang banget menurutku cerita wali-wali, cerita sunan-sunan gitu ya, itu tuh kayak tertutupi dengan kabut mistika. Padahal kalau kita belajar sejarah aslinya aja itu nggak kalah mengagumkan. Ada bunker. Ini orang kayaknya Jogja zaman itu tuh. Jadi satu keluarga punya bunker, punya ruang buat tanah, punya, wah lengkap banget deh. Jadi rumah yang akhirnya dijadikan museum. Museum Kota Gede ini adalah rumah orang kaya sebenarnya. Rumah Aji siapa gitu ya, Nyai siapa gitu. Ini museum yang kita terjebak sih. Jadi kita tuh kalau ke sebuah museum biasanya gue udah punya gambaran gue mau ngambil apa aja. Nah makanya kita tuh sebenarnya nggak pengen ada tour guide atau apapun itu. Ternyata di sini ditemenin dong sama tour guide-nya, dijelasin semua dari awal. Ini kayaknya hampir sejam lebih di sini. Dan itu kejebak aja. Sebenarnya kayak kebutuhan footage gue udah cukup, 15 menit juga udah cukup sebenarnya. Karena gue udah belajar di rumah, udah tahu mau ngambil yang mana. Tapi dijelasin lengkap banget. Jadi kita terperangkap di sini. Dan jadi lo kebayang nggak? Kita di sini sejam lebih, tapi footage-nya hampir dikit banget. Bahkan hampir nggak ada yang masuk ke Wonderful. Nah tapi kalau lo mau, nanti kita rilis di membership aja. Ini. Tadi kita lewat ya? Iya. Yang aku bilang nggak ada isinya itu. Nah, dia tuh gede berarti Art, sampai situ Art. Ini yang paling epic sih. Ini yang paling epic. Ini tuh sebenarnya adalah ini adalah pusat kerajaan di eranya Sultan Agung yang sempat hilang benar-benar nggak ketahuan di mana. Tiba-tiba ditemukan tuh, hanya digali-gali. Nah kita ke sana. Jadi memang masih dalam proses ini. Kalau teman-teman bisa lihat tuh sebenarnya ini masih dalam proses penggalian. Cuman gue kira ya, tempat penggalian gini tuh bakalan sangat restricted gitu, bakal sangat susah dimasukin orang. Sampai sana bocil-bocil main layangan dong di situ. Maksud gue, lu yang buset dah, yang lu injek gitu dari tahun 1600 bro. Gila main-main injek-injek aja. Tapi kayak boleh gitu, kayak nggak ada yang jaga juga kita kesini, nggak ada distribusi masuk gitu, nggak ada. Jadi dibuka untuk umum aja. Maksud gue kan serem ya, maksudnya serem tuh gini. Itu kan kalau rusak sayang banget tuh sejarah loh. Tapi ya sudahlah. Gue gak ngerti regulasinya pemerintah gimana ya. Nanti ada yang lucu tuh, fosil mie sedap. Itu gue zaman Sultan. Sabun daya ya. Itu pongkok gitu bro. Pembalut.
Popok itu. Ini popok Raden Patah. Patah adanya. Di bagian sini, itu menandakan guys, kalian buang sampah sembarangan itu, efeknya itu bisa berpuluh-puluh tahun ternyata masih tersisa. Jadi ini situs penggalian kerajaan Mataram kuno dulu. Nah dari tanah-tanah penggaliannya itu kok ada bekas sabun daya, ada pampers. Ini pampersnya Sultan Raden Patah apa gimana nih? Gitu ya. Jadi orang-orang itu sisa lumpur-lumpur zaman dulu itu orang buang sampah, digali lagi atasnya masih ada tuh, sayang banget. Jangan pikir buang sampah itu udahlah sekali doang. Sisanya itu berpuluh-puluh tahun, jangan buang sampah sembarangan guys. Apalagi ini di situs bersejarah, sayang banget tuh. Lihat tuh sampah semua itu sebenarnya. Ada ukiran kan? Atas dan bawah sama ukirannya kan? Apa artinya? Coba. Aku yakin ChatGPT nggak tahu. Iya, Muhammad. Iya. Muhammad. Atas juga Muhammad, cuma dibalik aja. Dibalik aja. Muhammad dibalik di invert. Jadi Muhammad sebelah kiri, Muhammad sebelah kanan, ya kan? Itu kan mim, ha, mim, dal, ya kan? Ini loh. Ini mim, ha, mim, dal. Oke. Jadi kalau di atasnya tinggal di ini aja, di invert aja. Dan ini patok-patok begini banyak banget nih. Dan kita tahu bahwa kesultanan itu kan ada 3 ya. Demak, lalu terus kemudian Demak, lalu kemudian Pajang, lalu terus kemudian baru Mataram. Jadi ini adalah salah satu peninggalannya ya. Dan kupikir harusnya lebih gede lagi ya. Tapi ada yang menarik gini, ada para arkeolog yang membahas tentang kenapa sih di masa Islam di Indonesia itu peninggalannya itu nggak sebanyak misalnya peninggalan di Turki itu misalnya tuh. Kenapa tuh? Jawabannya sederhana sih. Karena Turki bangun dari batu, kalau mereka bangunnya dari kayu. Makanya coba lihat nih, kayunya hilang. Kayunya hilang. Tapi batunya tetap nih. Coba kalau semuanya dari batu tuh. Pastinya kan akan long lasting ya. Ini kocak sih. Jadi sebelum kita naik tuh kita disamperin dulu sama om-om yang di situ lah. Di dalam situ lah. Apa gua ngerti deh statusnya apa, warga situ lah ya. Terus dijelasin dulu kalau malam ini tuh bertepatan dengan, dan memang tadi ya akan ada event tuh di sini di mana gua nggak tahu ya, ada ritual khusus di malam itu di mana itu kayak sakral lah gitu. Gua nggak ngerti deh. Entah haul atau apapun. Di mana itu berkah lah. Jadi kalau lu bisa masuk ke makam para sultan-sultan itu lu dapat berkah lah katanya gitu. Nah ditawarin mau nggak jadi tour di guide gitu ya. Nanti dikasih akses untuk masuk ke dalam. Nanti ya bakal ya bisa merasakan tanah yang berkah gitu. Kurang lebih gitulah konsepnya. Nah itu kayak sama, itu mirip keterjebakan kita. Kita nungguin beliau bercerita. Masalahnya kita udah punya set di sini, pengen ada yang dituju kan. Kita tuh nggak mau ngambil itunya. Kita nggak kepengen datang ke sini untuk keperluan wisata religi gitu. Jadi akhirnya kita ya udahlah, kita dengerin dulu. Padahal sebenarnya syutingnya nggak lama, sat-sat doang di sini. Jadi mungkin banyak orang ke sana dengan tujuan yang nggak kayak kita. Mereka memang dalam rangka untuk nyari berkah itu kayaknya sih ya. Dan kepercayaan itu. Sebelum naik Imogiri. Sebelum naik Imogiri. Udah lemas duluan. Kita sebelum naik Imogiri kita sudah Mentalnya udah. kita udah dari 2 kerajaan, bro. Dari 3 kerajaan. Jogja, Bahan Senopati, Panembahan Sultan Agung. Iya, Sultan Agung, Panembahan Senopati, sama Hamengkubuwono. Berapa 3 kesultanan kita samperin. Lo lihat tangga gimana rasanya? Mual. Udah bukan lagi mual lah aku ngeliat tangga nih. Ke pemakaman Imogiri nih. Aduh, tinggi banget. Serius lah ya, kenapa mereka milih di tempat seperti itu? Mana kalau ini pemakaman harus bawa mayat lagi ya. Perjuangan banget tuh. Gua kalau sultan sih ya, gua kalau jadi sultan, gua bilang udahlah pemakaman di belakang rumah aja, nggak mau nyusahin kalian. Gua aja yang udah mati ngeliat kalian ngos kali ya udah gitu. Tahu nggak ini nama lainnya apa? Makam ini.
Pasarian. Mm-mm. Pasarian. Asal katanya bukan pasar. Asal katanya sari. Sari. Tempat istirahat. Pasarian. Jadi mereka memahami bahwa konsep akhirat itu adalah nyata. Bahwa ini cuma istirahat. Nah, tadi Bapak Rizko yang mengatakan bahwasanya kalau dia jadi sultan, makamnya belakang rumah aja. Nah ini nih, makanya dia nggak jadi sultan. Dan nggak punya rumah. Dan nggak punya rumah. Nanti kalau dia bikin di belakang rumah, orang yang ngontrakin repot tuh pasti tuh. Malah dikuasai. Jadi karena konsepnya adalah pasarean, orang menganggap dia nggak mati sebenarnya. Ya seperti di dalam Al-Quran kan ya. Apalagi terkhusus Rasulullah. Maka ulama-ulama tuh sampai kayak detail membahas bahwa ketika kita bilang dengan mengunjungi Rasulullah, yaitu kata-kata yang tepat memang mengunjungi. Zaro artinya menziarahi, mengunjungi. Bukan mengunjungi Rasul yang sudah wafat. Karena kita cuma mengunjungi Rasul karena kita tahu Rasul tidak mati gitu maksudnya. Karena dalam konsep Islam itu kan tidak mati itu dalam tanda kutip ya. Maksudnya itu adalah dalam Islam tuh apakah kamu mengira orang-orang yang syuhada itu mati? Kan tidak. Nah jadi pasarian ini konsepnya selalu adalah dia mati dalam kondisi yang paling baik. Jadi dalam konsep Islam itu orang itu diambil pada saat-saat paling wangi. Asik gitu. Jadi ketika dia meninggal itu merupakan satu titik paling sukses di dalam hidupnya. Karena sebenarnya kehidupan itu cuma untuk menyiapkan mati. Nah karena itulah matinya itu kayak ditaruh di tempat yang tinggi. Nah gitu. Itu ternyata bukan hanya konsep Islam sebenarnya, tapi konsep dunia. Karena orang-orang Cina juga kalau misalnya dia meninggal, dia biasa carinya bukit tuh. Sama kayak orang-orang Yunani juga sama, nyarinya bukit, tempat paling tinggi gitu maksudnya. Jadi artinya dia dikasih tempat paling tinggi sebagai simbolisasi daripada tingginya kehidupan dia. Kalau di Turki di antara 10 sultan itu ada sultan yang paling dianggap paling besar, namanya Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sultan Sulaiman Al-Qanuni itu ditempatkan makamnya di depan masjid, dan masjid-masjid dibangun di bukit-bukit yang paling tinggi. Nah, asik ya gitu. Nah ini juga sama nih, makanya tadi lu sama Fuad disuruh naik tempat tinggi tuh, seolah-olah terus kemudian ini kita mencapai ketinggian. Nah jadi menginspirasi orang kalau misalnya besok mati, kalau Anda mau terus kemudian di tempat yang tinggi, Anda harus jadi orang yang tinggi juga. Asik. Iya, ini tuh kita naik berapa tangga ya? 400-an tangga ya? Iya. I'm so ready for this. Ini ketiga kalinya aku naik ke pemakaman Sultan di Imogiri. Dulu yang terakhir itu kayaknya pas pandemi-pandemi sama Antum, sama Ustaz Hanan, ingat nggak? Kita naik itu sama Ustaz Felix, sama Ustaz Hanan, naik sana. Terakhir itu aku inget banget di tengah-tengahnya tuh ada warung. Jadi kita bisa istirahat dulu tuh di tengah-tengah, ada tempat ngeteh dulu, walaupun teh saset ya, ada tempat ngopi dulu kalau capek. Karena jujur Li, aku naik ke sini tuh selalu menderita kakiku bagi orang yang jarang olahraga seperti saya ini. Terlihat bapak-bapak dua ini, bapak-bapak yang sangat bermasalah dengan pinggangnya, ya, adalah, kayaknya gue ngerti deh. Coba lu cari deh teorinya. Ada hubungan nggak antara sakit pinggang sama orang tinggi, coba ya. Dua orang itu tuh paling mager jalan tuh, ya, Pananda sama Paristo tuh. Nah sekarang mereka mendapati ujiannya, guys, harus naik tangga setinggi ini gitu. Lepas sekali kalian. Aku dong. Stop. Awas, lu nggak bisa nyetir. Habis ini nginjek rem kakinya begini. Mana rem? Mana rem? Capek. Itu bang ada peristirahatan terakhir bang. Mana ada orang Kalimantan pakai baju kayak gini? Ini tuh saya nyewa mas, buat foto-foto, biar keluarga saya di Kalimantan tuh tahu saya tuh pernah ke Jogja. Duh, saya jadi capek banget nih. Saya seharian ini jadi 800 tangga. 800 kali bro. Enggak. Enggak gitu.
Ini seperti yang gue bilang tadi kan, ini kan emang ada ritual malam itu. Jadi sejak sore tuh orang udah berdatangan tuh, entah warga-warga, dan itu tuh eyang-eyang. Tapi kuat sekali mereka nggak mengeluh seperti kita. Tandanya mereka rutin di sini. Sebenarnya kita bukan kurang kuat, tapi kita kurang punya kepercayaan tertentu kayaknya. Es teh manis nikmat. Dia pesenin suruh antar ke sini. Es tehnya 5.000, anternya 100.000. Naiknya sih nggak terlalu turun ya bro. Sampai gemeter sendiri kaki tuh. Oh, susah banget sumpah. Abis itu untuk berjalan itu, aduh setengah mati. Ya, kita udah. Gemeter. Fanmai gimana Fanmai? Jangan sampai naik. HP ku mana ya? HP dia aku lihat di gentongnya siang tadi loh. Lu udah bercanda. Bener loh. Bercanda kok. Aku kira lu foto-foto, lu taruh di sana. Yang bener. Gak tau kenapa di kepala gue gini, ini kalau sampai harus naik lagi, astagfirullahaladzim. Lu coba deh ke sana, naik ke 400 tangga. Terus lu kebayang lu harus naik lagi, dah gitu aja dah. Maksudnya kalau lu iman lu gak kuat-kuat banget kepada makam raja, ngerti gak maksud gue? Lu, kecuali di situ tanah ini ya, tanah suci kali ya. Maksudnya kayak apa, Mekah gitu. Mungkin lu mau lah balik ke situ lagi. Maksudnya gue tuh tidak memiliki keyakinan yang sama gitu dengan mereka. Jadi agak susah untuk gue naik lagi dengan semangat. Semoga gue kebayang sih. Sampai ada kalau nggak salah nanti ada gue ngomong tuh, gue mending ke iBox lagi dah. Gak apa-apa, kayaknya gue nabung lagi daripada harus ngambil HP gue di atas sana. Kayaknya udahlah, itu mungkin jadi sajian buat siapalah di atas gitu. Siapa tahu ada di dalam yang nemu gitu. Di mana? Nggak tahu. Lu terakhir ngupuk. Oh enggak. Di anak tangga 4.000. Enggak ada. Ini apa? HP gua. Rokok sempurna mentol, apalagi lu. Aku tahu. Aku nggak tahu apa-apa soal HP Fuad hilang. Aku bener-bener lagi fokus mijetin kakiku sendiri. Tiba-tiba aku denger Yusri bilang, Fuad bilang HP ku hilang. Aku langsung hop in aja, langsung masuk aja. Aduh Ad, kayaknya aku ngeliat di atas deh HP-nya. Serius aku nggak tahu itu disembunyiin atau memang tinggal di atas. Aku mau ngerjain Fuad aja gitu. Jadi langsung, Ad, aduh aku tadi ngeliat lu naruh di atas Ad gitu. Jadi langsung play along aja. Langsung ya inisiatif aja, ikut main-main gitu. Padahal aku nggak tahu itu disembunyiin. Kan tadi terakhir ngerekam tuh di terakhir. Nih gue udah sampai sini. Gue udah sampai sini. Gue kan tadi di belakang. Apa lu ngasih gua? Minta aja tidak pernah bersama. Iya, tadi dia sendiri. Nah, Di Yusri. udah gua bilang. Nah apalagi nih tuh pek. Nggak mau. Tidak pernah bersama. Di mana? Jangan-jangan di situ doang. Nyanyi di situ Pak. Di mana? Di Oh iya, di atas itu. Gue curiga soalnya mereka kan bercandanya suka kelewatan ya. Jadi kayaknya pasti ada yang nyembunyiin lah. Maksudnya kayak, masa iya sih? Masa iya di kentong atas sih? Masa iya? Pasti ya. Gue berharap bener loh. Please ada yang nyembunyiin aja, gak apa-apa dah. Gue gak apa-apa daripada bener harus naik ke atas gitu. lah. Itu kalau di gitu, waduh. Rubetin. Mana lu taruh ke kamar mandi gak? Gue tahu lu terakhir kan ngerekam orang di bawah kan? Dari jam. Jam mana? Jam watchmu. Nah ya. Aduh, masa iya sih? Nggak bisa. Nggak bisa pakai HP, kayaknya pakai ini bisa. Laptop. Lu bawa laptop di mobil. Bete banget. Hah? Bukan masalah ini. Masalah Naiknya. ID-nya. Tadi foto-foto nggak di atas? Foto. Gue tahu lu video kan tadi di Iya. ini kan. Terus aku turun duluan tuh. Tuh sampai mana tuh terakhir? Lupa. Tuh turun sendiri. Masuk. Ini bener nggak ada yang ngumpetin? Iya kali bercanda kayak gini. Ya kali kan pasti. Kali aja, kenapa enggak? Galan gak jahat gini tuh gitu gue capek. A few moments later. Lu ambil ya? Wajib. Merangsek emang. Parah. Terkutuk. Di depan makam Sultan Agung. Kau kutuk.
Jadi kau menjadi Boti. kutuk kau. Kutuk kau menjadi boti. Kirain, pantesan lebih gede ya. Coba lu ambil ya. Yusrael useless. Ngumpetin di bawah ajaran Nandos ya. Lihat tuh ketawanya di belakang tuh. Lihat puas banget tuh. Nyengir ya di situ. Gimana nggak kram 3 hari kaki lu kualat lu itu, bukan karena naik tangga kualat lu. Saat itu ya Allah orangnya. Teledor. Teledor dia. Dia kalau gigi nggak nempel hilang pasti. Jadi setelah take syuting itu selesai, kita duduk istirahat. Terus dia main pergi-pergi gitu aja. Barang-barangnya ditinggal. Untung ada mbak-mbak baik itu yang ngasih tahu. Nah pas gue mau balikin, gue ngeliat reaksi dia, handphone gue mana? Nah disitulah kepikiran buat ngumpetin handphone dia. Jadi gue kasih ke Yusril, biar dia yang disalahin bukan gue. Gue cuma ngide doang. Biar Yusril yang dimaki-maki. Bener kan Yusril dimaki-maki? Emang Fuad tuh nggak pernah ngecek dia langsung. Salah, pokoknya ini salah nih gitu. Nah, gitu dia. Disumpah-sumpahin kan si Yusril tuh. Emang kasihan ya emang. Itu ketinggalan. Dia tahu. Bang Baik itu yang ngasih, Bang Baik itu tadi. Oh iya. Aku ya lihat ini aja udah males. Bang Baik itu yang ngasih. Oh, bayangin. Gue kira siapa juga mau ngumpetin, kita juga capek kali. Siapa aja lah. Selama ada mereka. Aduh, bayangin sana. Mending ke iBox gak sih? Beli lagi aja. Tapi kalau di sana, Sama aku beli lutut. Dorisco tahu nggak tadi HP-nya Fuad hilang? Tadi, oh enggak. Tapi dia kayak bercanda mukanya. Aku nemunya di Siam. Orang aku mendekat ke gentong. Karena ini bukan pertama kali Fuad ketinggalan HP. Kita pernah lagi yuk ngaji roadshow dari Palembang mau ke Lampung nih. Naik mobil bus kan. Mampir dulu rest area, jajan, beli kopi. Lanjut perjalanan ke Lampung. Nyampe di Lampung nih di hotel. Dia bilang, HP-ku di mana ya? HP-ku di mana? Dia bilang, ketinggalan. Iya, ketinggalan. Udah nyampe Lampung itu, ketinggalan di rest area tadi yang itu tuh 3 jam perjalanan. Coba besok acara. Akhirnya nyuruh anak yuk ngaji Lampung, ngejemput, ngambil HP itu. Untung lah itu tinggalannya di Indomaret Poinnya. Jadi kita telepon, Indomaret Poinnya kan ada tuh struknya, nyari nomor struknya, nyari nomor teleponnya. Nelpon rest areanya, minta tolong security-nya, gitu. Jadi, anak yuk ngaji Lampung, dari Lampung ke rest area 3 jam, ngambil HP, balik lagi 3 jam. Demi HP Fuad aja. Makanya wajar gua langsung ngerjain. Bukan pertama kali Fuad sering ketinggalan HP itu. Dan di Jogja ini, WTF yang paling banyak dramanya. Satu, drama dikunciin. Oh iya. Kita dikunciin 1,5 jam. Udah selesai syuting ini semua, capek-capek, mau pulang, mau istirahat. Dikunciin. Ibunya pergi, ya Allah. Yang kedua, mobil mogok. Mobil mogok. Di situ gue baru ngeh. Ternyata Fuad sama kayak kuda kekuatannya, bisa jalan 14 km. Hebat banget Fuad. Gue kira lemah, ternyata kuat dia. Kayak kuda dia bisa 14 kilo jalan, ya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Gua nggak tahu berapa liter yang air yang diminum ya. Pulang dari sini, kita kan harus masih nyetir 8 jam lagi. Itu kaki gue 3 hari. 3 hari ini keram nih kaki. Nggak tahu Rizko katanya kuat sih. Tapi gue nggak percaya sih dia kuat. Bener ya, nggak percaya. Dia duduk sebentar aja minggir-minggir. Dia duduk sebentar aja udah geser-geser. Ini syuting di jalan-jalan ini paling seru ya Vian ya. Karena kita lompat-lompat terus kan kayak dari sini ke sini, dari sini ke sini, atau hilang ke sana gitu. Seru buat dia ya sih. Ian juga seneng kan Vian? Karena kan nggak pakai kamera action kayak gitu kan susah. Soalnya kan ini nunggu lampu merah kan. Ya udah pokoknya ada merah gua lewat. Kita tuh parkir di mana ya, Ndak ya? Di pinggir jalan gini loh, pinggir-pinggir sini nih, deket sini kan. Jadi guys,
Di scene Tugu Jogja ini, mobil operasional kita bermasalah. Kipas radiatornya itu jebol. Jadi ngeluarin suara krrrr gitu. Dan itu kalau dipaksakan berjalan terus, bisa overheat itu mobil. Kalau overheat, bisa mogok dan turun mesin. Muahal gitu ya, harus ganti daleman mesin-mesinnya gitu ya. Makanya langsung di sini tuh, bagian scene Tugu Jogja itu, aku sama Nanda malah fokus ngecek-ngecek mobil tuh. Cek-cek mobil sampai dibantuin security, bang. Ada apa nih pak? Parkir di depan bang, buka-buka kap mesin gitu. Oh iya, ini gue minta syuting ini plat nomor. Karena Jogja itu terkenal sama keanekaragaman plat nomornya di lampu merah. Tapi gue nggak tahu dapat nggak kita kemarin shot itu. Apa itu? Dapat K tuh. Oh, ada kan K dari mana coba? Lu nggak mungkin lihat K kalau di kota lain, guys. Taruh. Taruh, dia kayaknya masih ada pergerakan. Taruh. Gimana bro? Nih, ini adalah ketika Samson baru bertugas hari ini kan lu kan? Ya, drone. Lu ngedrone kan? Lu ngedrone ini makanya, iya ntar dulu. Kalau sama Vian kan biasanya langsung nyebrang aja. Tapi karena ada makhluk satu ini baru bergabung, dia harus kayak gitu ancang-ancang dulu. Ancang-ancang keburu hijau lampu. Lah, hilang. Jogja ini menurutku bukan hanya tentang masa lalu ya, tapi juga tentang masa sekarang dan masa depan. Itulah menurutku istimewanya Jogja. Karena Jogja bukan hanya memiliki sejarah untuk kita banggakan. Tapi sejarah itu menunjukkan kepada kita cerita pada zaman sekarang yang belum selesai. Apa tuh cerita yang belum selesai? Cerita bahwasanya ketika proklamasi, Sultan Jogja atau Sultan Mataram itu memberikan sebagian besar yang nanti akan jadi wilayah Indonesia. Masya Allah ya. Dan sampai saat ini tidak pernah ada cerita pemutusan hubungan antara kekhilafahan Utsmani dengan Nusantara. Artinya ada satu kisah yang belum selesai antara kekhilafan Utsmani, Nusantara, Jogja, Indonesia, dan masa depan yang mungkin saja akan kembali lagi. Asik. Lagunya ada di Disconnect. Itu tuh. Nggak, itu cuma ngasih tau aja bahwasanya Jogja itu menyimpan satu misteri memang. Dan aku secara pribadi yakin andaikan memang kebangkitan itu mau muncul, maka kebangkitan itu mungkin akan berasal dari kota Yogyakarta. Palestina. Ini B, itu BG. UB Jakarta. Ini AB. Lagi syuting, nanti lu juga.